12 fakta BSU Rp600.000 cair di kantor pos. Bekerja buruan ambil ya. Baik teman-teman sekalian dari ekonomi.ekozone.com. Baik teman-teman, ada 12 fakta tentang BSU 2022. Pekerja bisa mencairkan BSU Rp600.000 alias BLT subsidi gaji di kantor pos. Pencairan BSU tersebut dari tahap 1 hingga 7, target 14,6 juta pekerja Indonesia mendapatkan BSU 2022 hingga akhir tahun 2022. Baik, dirangkum oleh Ekozone. Berikut fakta-fakta BSU tahap 7. 1. Target 14,6 juta pekerja menerima BSU Rp600.000. Hingga saat ini sudah sebanyak 11.112.260 pekerja di Indonesia sudah menerima BSU Rp600.000. Pencairan BSU tersebut dari tahap 1 hingga 7. Target 14,6 juta pekerja di Indonesia mendapatkan BSU hingga akhir tahun 2022. Fakta yang kedua, ada 3,6 juta pekerja akan mengambil BSU di kantor pos. Pencairan BSU di kantor pos sudah sebanyak 1,5 juta ya, atau tepatnya 1.590.380 orang dari total alokasi 3,6 juta penerima atau 44,23% dari target. Yang ketiga, BSU bisa cair melalui kantor pos. Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rahmad Jumadi mengatakan BSU tahap 7 mulai dicairkan pada November ini. Pekerja yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara dapat mencairkan BSU-nya melalui kantor pos terdekat dengan domisili teman-teman pekerja. Yang keempat, cara mengambil BSU Rp600.000 di kantor pos. Cek status penerima BSU. Pengecekan dilakukan melalui web Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Bila lolos atau tertera sebagai resmi calon penerima ditetapkan, datang ke kantor pos hanya membawa KTP. Yang 5. Mekanisme pencairan BSU di kantor pos. Penerima BSU datang ke kantor pos atau lokasi pembayaran di perusahaan atau pabrik atau kantor penerima. Penerima BSU menunjukkan QR kode yang ditampilkan di aplikasi PosPay dengan terlebih dahulu mengunduh dan menginstal aplikasi PosPay pada Play Store. Jika penerima BSU tidak memiliki ponsel, juru bayar kantor pos akan melakukan pengecekan NIK penerima melalui aplikasi Danom Satuan. QR kode dipindai oleh juru bayar menggunakan aplikasi Pos Giro Cash atau PGC. Juru bayar memverifikasi data penerima BSU dan identitas fisik, kemudian mengambil foto EKTP asli penerima BSU. Jika hasil verifikasi validasi sesuai, juru bayar mengambil foto penerima BSU. Penerima BSU menandatangani daftar nominatif atau bukti penerimaan dana BSU. Juru bayar menyerahkan uang BSU. Penerima melengkapi username, password, dan PIN agar dapat menggunakan PosPay untuk penerimaan bantuan berikutnya atau untuk transaksi keuangan lainnya. Yang keenam, dapat diambil melalui komunitas pekerja. Selain disalurkan melalui kantor pos, PT Pos Indonesia mencairkan BSU melalui komunitas atau perusahaan atau instansi tempat pekerja berkumpul dan petugas kantor pos yang mendatangi bila ada pekerja yang sakit, ujar Faizal. Ketujuh, diadakan strategi penyaluran. Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris menambahkan pihaknya melakukan berbagai strategi agar target penyaluran bisa tuntas sebelum akhir November, yaitu dengan melakukan sosialisasi di berbagai media elektronik, online, cetak, dan media sosial, menambah waktu pelayanan hingga pukul 20 atau jam 8 malam hingga Sabtu dan Minggu di kantor pos agar tidak mengganggu jam kerja para pekerja. Baik teman-teman sekalian, untuk informasi selanjutnya yang ke-8, diterima tanpa potongan. Dengan menerapkan sistem yang terorganisir dengan baik,
proses pengambilan BSU di kantor pos terbilang cepat dan efisien. Uang BSU 600.000 pun diserahkan kepada penerima tanpa potongan apapun. Yang kesembilan, pekerja harus ikut aktif mengecek status BSU. Penyaluran BSU menurut Haris sedikit berbeda dengan penyaluran BLT BBM, di mana untuk BSU pekerja harus aktif mengecek apakah terdaftar sebagai penerima atau tidak melalui website Kemnaker. Penerima juga bisa mengecek melalui aplikasi PT Pos Indonesia, yaitu PosPay, sehingga tidak perlu repot datang ke kantor pos hanya untuk mengecek. 10. Kerahasiaan data penerima BSU dijamin. Mengenai kerahasiaan data penerima BSU, Pos Indonesia menjamin bahwa foto EKTP penerima BSU di aplikasi PosPay tidak disimpan oleh Pos Indonesia. Proses pemandaian EKTP hanya memudahkan pengecekan NIK EKTP penerima BSU. Proses pemindaian EKTP hanya untuk memudahkan pengecekan NIK EKTP penerima BSU. Bagi penerima BSU yang tidak memiliki smartphone, pengecekan bisa dilakukan melalui kantor pos atau melalui surat pemberitahuan yang diberikan melalui perusahaan tempat penerima BSU bekerja. Yang ke-11, ada cara mengecek status BSU secara online. Anda tinggal mengunjungi website kemnaker.go.id. Setelah daftar akun, Anda login ya dengan akun tersebut, kemudian mencek notifikasi. Setelah itu akan mendapatkan notif yang berisi mengenai status penerima BSU seperti terdaftar sebagai calon penerima atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya. Bahkan notif mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan. Yang ke-12, BSU dapat diantar sampai rumah. Adapun metode penyaluran BSU dilakukan dengan 3 cara, yaitu penerima datang ke kantor pos, dibayarkan melalui komunitas atau perusahaan atau instansi tempat pekerja berkumpul, dan petugas kantor pos yang datang ke rumah pekerja secara langsung.